nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayo, siapa mau baca? Siapa mau baca dari terjemah dari Bismillahirrahmanirrahim? Ayo, Mbak Dina dibaca. Satu-satu, dipreteli satu-satu. Bi dengan Bismi nama Allah Ar-Rahmani Maha Penyayang, Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. kita pedomannya di Quran Kemenak. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi dengan Rabbi Tuhan, an-nasi manusia,
Maliki, raja, An-nasi, manusia. Kalau sudah pernah An-nas nggak usah ditulis lagi karena sudah paham artinya di awal Rabbin nas itu ya. Kemudian ilahi, sesembahan. Min, dari syarri, kejahatan setan. Al-waswasi, pembisik. Al-khannas, yang bersembunyi. Jadi ini makna terjemahan dari Kemenak ya. Al-waswas itu pembisik ya. Apa bedanya tarjamah dan tafsir? Ayo, siapa yang bisa mengulangi lagi penjelasan saya tadi? Ayo Mbak Kalista ini, bukan? Siapa namanya? Ayo. Coba, apa bedanya tadi tarjamah dan tafsir? Coba. Tarjamah Al-Quran adalah perbedaan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. ya, itu kalau terjemah Al-Quran dari ayat Al-Quran. Terus kalau tafsir Tafsir itu menjelaskan makna pokok dari Al-Quran. ini perbedaan antara tafsir dan terjemah. Kalau terjemah Al-Quran berarti memindahkan bahasa Al-Quran ya, bahasa Arab ke bahasa yang lain ya. Mau diterjemahkan kemana? Kalau bahasa Indonesia berarti terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi menerjemahkan ayat atau memindahkan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau terjemah Al-Quran bahasa Indonesia. Kalau tafsir berarti menjelaskan ayat Al-Quran, maknanya, menjelaskan makna hikmah-hikmah yang ada di dalam kandungan ayat ya. Mulai dari bismillah ya, dibaca bersama-sama. Ayo. Bismillah Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung dengan An-nasi, manusia. Maliki, raja. An-nasi, manusia. Ilahi, sesembahan. An-nasi, manusia. Min, dari. Syarri, kejahatan syaitan. Waswasi, pembisik. Khannasi, yang bersembunyi. Alladzi, yang yuwaswisu membisikkan kejahatan fi ke dalam suduri dada an-nasi, manusia. Min, dari. Jinnati, al-jinnati, golongan jin. Dan an-nasi, manusia. Kita akan belajar tafsir melalui gambar ya. Ini yang pertama ini ada gambar apa ini? Qul a'udzu birabbin nas. Itu ada gambar apa di situ? Orang membaca Al-Quran terus ada siapa itu di belakangnya? Ada setan ya. Jadi intinya surat An-Nas itu adalah bagaimana kita itu berlindung dari bisikan setan. Ternyata kejahatan bisikan setan itu tidak hanya dari jin saja, tapi juga dari manusia. Yang terakhir ya, minal jinnati wan nas. Kenapa kok bisa manusia? Ada yang paham nggak? Karena kadang-kadang manusia itu mengajak kepada kemungkaran. Kadang-kadang manusia itu apa masuk hari ini libur aja wes. Nah, itu kan mengajak sesuatu yang nggak baik gitu ya. Kenapa kamu kok begini? Nah, itu jadi
tidak hanya jin, minal jinnati, tapi juga wan nas gitu ya. Isi kandungan dari surat An-Nas yakni ada 4. Yang pertama, Allah ialah tempat berlindung. Robbil Nasi yang berarti Tuhan manusia. Malikin Nas artinya Raja manusia. Ilahin Nas sesembahan manusia. Yang kedua yakni dari bisikan syaitan ke dalam dada manusia. Apanya dari bisikan syaitan? Allah itu tempat berlindung. Berlindung dari apa? Dari bisikan syaitan ke dalam dada manusia. Ya. Yang ketiga, setan bisa dari bangsa jin ataupun manusia. Yang keempat yaitu manusia itu lemah dan Allah adalah tempatnya berlindung. Ya, jadi kita itu manusia yang lemah, punya kekurangan, kadang iman bertambah, kadang iman berkurang. Dan kalau kita kondisi yang takut, maka kita bisa berlindung kepada Allah. Jadi ini kalau di dalam sebutannya ya, ada surah Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Mu'awwidzatain adalah surat untuk meminta perlindungan. Yang ada a'udzunya itu loh, apa aja? Qul a'udzu birabbin nas, suratul nas, kemudian ada suratul falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu adalah surat-surat untuk memohon perlindungan. Nah, kalau ini surat An-Nas ini berarti perlindungan dari godaan setan ya, baik dari jin maupun dari manusia. Kenapa kok bisa begitu? Coba dari artinya wes. Dari artinya Qul a'udzu birabbin nas. Coba Rabbin nas. Ini apa bedanya antara Rabbi, Malik dan Ilah? Kalau Rabbi artinya Tuhan. Tuhan itu Rabbi itu bisa artinya bisa pendidik, bisa pengatur. Jadi yang mengatur alam semesta itu adalah Allah. Mengatur apa Allah? Mengatur kehidupan manusia. Ada yang bergerak, ada yang hidupnya susah, ada yang hidupnya bahagia, ada yang kaya, ada yang miskin. Keteraturan alam semesta mulai dari adanya pagi, adanya siang, itu namanya Allah Maha mengatur. Kalau siang itu panas, kalau pagi itu adem sejuk, kalau malam dingin semilir-semilir, gimana gelap ya. Nah, itu semua sudah diatur oleh Allah. Makanya kita sebut birabbin nas, yang Tuhan pengatur ya, dalam kurung pengatur kehidupan manusia. Itu tafsirannya ya. Kemudian maliki, apa malik itu artinya? Raja. Namanya raja berarti punya apa? Menguasai, benar ya. Berarti raja itu menguasai. Berarti Allah adalah yang menguasai seluruh isi alam semesta. Ya. Kalau ilah artinya sesembahan. Berarti yang patut disembah adalah Allah sebagai yang patut disembah oleh manusia. Jadi Rabbi tadi pengatur, pendidik, kemudian Malik raja yang menguasai. Kalau ilah berarti yang disembah oleh manusia. Kemudian kita harus berlindung kepada Allah karena alasan 3 tadi, Rob, Malik, sama ilah. Karena manusia nggak bisa lepas dari Allah sebagai 3 tadi itu, Rob, Malik, sama ilah. Kemudian kenapa kok harus berlindung? Karena manusia itu selalu digoda oleh bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Ya, min syarril waswasil khannas ya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Al-khannas apa dia? Bersembunyi, nggak kelihatan. Kalau setan tampak, adik-adik takut nggak? Takut dan nggak mau nuruti kan? Karena setan itu samar-samar nggak tampak, makanya kita nggak terasa ya, nggak terasa kalau kita melakukan dosa. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini yang dilakukan adalah membisikkan ke dalam dada manusia, sudur, dada ya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan
manusia. Gitu ya. Gambar apa? Ini manusia sedang menyembah Allah, sedang berdoa. Kemudian tiba-tiba ada siapa di belakangnya manusia ini? Jin ya. Nah, jin itu selalu membisikkan ke dada manusia untuk udah selesai aja, jangan lama-lama ibadahnya kepada Allah. Seandainya jin itu kelihatan membisikkan sampai pasti sana, jangan godain saya. Tapi berhubung jin itu membisikkan ke dalam dada manusia, makanya kadang-kadang kita lupa ya, karena nggak tampak itu loh, nggak tampak. Seandainya tampak pasti kita tetap ke Allah gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah ini seperti ini, kamu pasti gagal dipengaruhi. Udah nyerah saja, kamu nggak bisa gitu ya. Nah itu dipengaruhi oleh jin ya, setan dibisikin gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah termasuk ini, ayo ngantuk, raweh ngantuk ya, jangan khusyuk ya kalau sholat. Nah itu selalu itu tugasnya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda manusia. Ini marah. Nah ini ada tulisan ini, wah setan itu punya banyak cara menggoda loh. Nah ini disuruh pakai jilbab ya.